selamat pagi. Silahkan sampaikan pertanyaan Anda, Mbak Nini. Selamat pagi, Bu Nini. Jadi ketidakpuasan terhadap pelayanan kami, Ibu bisa ajukan satu, bisa Ibu masukkan di saran atau di IKM kita, Bu. Kita di pengadilan di PTSP itu ada namanya mesin IKM. IKM ya, di situ Ibu bisa menuliskan atau memilih. Di situ sudah ada alternatif jawabannya. Apakah pelayanan di pengadilan negeri waktunya terlalu panjang? Nah, Ibu bisa pilih, ada 4 pilihan di situ ya. Itu untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat, Ibu ya. Jadi ada di situ mesinnya, memang disediakan Mbak di situ ya. Jadi kita bisa langsung Ibu datang di situ di mesin itu. Kemudian di bawah itu juga Ibu bisa menuliskan saran-saran. Sarannya apa? Oh, misalnya pelayanan di bagian perdata bisa menyatakan bahwa saran saya supaya pelayanan di perdata dipercepat lagi, begitu ya. Itu. Atau kalau Ibu langsung komplain juga bisa, Bu, di bagian informasi dan pengaduan. Kita akan respon saran ataupun kritik dari Ibu. Gitu ya, Bu ya. Semoga nanti ke depan Ibu mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Khusus untuk era terang, Ibu, pelayanan kami yang sudah lebih dari 2 jam gitu, kita memang sudah umumkan untuk mendapatkan reward dari pengadilan, yaitu ada deh sesuatu reward gitu ya, atau kompensasi lah, seperti di McD atau di mana itu kan ada ya Mbak, kompensasi. Di pengadilan pun seperti itu. Itu ada ya, pelayanan lebih dari 2 jam maka dia mendapatkan kompensasi itu. Seperti itu ya untuk Ibu Nani. Terima kasih untuk atensinya. Sepertinya ada juga yang sudah bergabung via telepon lagi, Bu. Silahkan kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana ini? Halo, selamat pagi Mas Andi. Mas Andi dari mana ini? Iya. Iya. Oke, jadi untuk mengetahui biaya e-tilang ya Ibu Suprapti ya. Baik, seperti itu Bu Suprapti. Bagaimana tuh jawabannya Bu Suprapti? Ya, baik ya. Mas Andi suka ngelanggar nih, kena tilang ya. Jadi gini ya. Kalau kena tilang, kemudian kita pengen tahu jumlah dendanya berapa, Mas Andi nggak perlu datang ke PTSP. Banyak kita memberikan jalan kemudahan, akses kepada masyarakat. Bisa melalui WA, kita punya aplikasi Ndorobei, Mas. Ya, di nomor, catat ya Mas, nomor 0813 2599 1121. Di situ langsung aja Mas ya, nanti akan diarahkan, ketik aja kata kuncinya, misalnya Mas mau tahu tilang, tulis aja di situ tilang. Nanti akan keluar sendiri dan akan dipandu oleh asisten Ndorobei ya. Itu bisa diketahui di situ, tinggal ketik nama, terlihat jumlah denda tilangnya. Jadi Mas nggak usah datang ke pengadilan, nggak usah susah-susah, cukup masuk di Ndorobei di nomor tadi. Atau selain itu juga Mas Andi juga bisa browsing ke website Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu pnsurakarta.go.id. Jadi nanti di situ juga akan muncul berapa jumlah dendanya, terlihat semuanya. Atau juga langsung masuk ke situs info tilang pnsurakarta.go.id. Nah, jadi di web juga ada, jadi banyak aksesnya Mas ya. Jadi tidak perlu datang ke pengadilan. Nanti setelah tahu dendanya, juga pembayaran denda tilangnya tidak perlu di pengadilan, tetapi langsung di kejaksaan. Di kejaksaan untuk membayar denda tilang sejumlah tadi yang diinfokan di web atau di Ndorobei,
tadi itu jumlahnya berapa, bayar saja di kejaksaan, barang buktinya juga akan dikeluarkan di situ. Kalau dulu kan memang Mbak, berduyun-duyun orang ke pengadilan ya untuk membayar tilang. Sekarang tidak, pengadilan hanya mengeluarkan denda dan itu sudah dimasukkan di web semua. Jadi semuanya bisa transparan, semuanya denda itu bisa dilihat dari web, dari situs tilang atau juga dari WA Ndoro BI tadi. Aksesnya mudah kan, jadi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui denda tilang. Betul sekali. Ya. Seperti itu ya untuk Mas Andi ya ketahuan jadinya Bu. Betul, Oke deh, terima kasih untuk atensinya Mas Andi ya berkaitan dengan biaya e-tilang tadi ya. Oke, ini terbukti dengan adanya PTSP ini apresiasi masyarakat luar biasa sekali Bu. Kita lanjutkan tema kita ya berkaitan dengan PTSP nih Bu Suprapti. Nah, kalau mekanisme untuk mendapatkan pelayanan di PTSP ini sendiri tuh bagaimana Ibu? Ya. Jadi cukup mudah, yang penting protokol kesehatan yang tadi saya sampaikan di awal perjumpaan kita, harus pakai masker, kemudian dites suhunya gitu ya, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Setelah itu masuk di ruang PTSP, di situ nanti sama petugas diarahkan untuk mengambil nomor antrian. Ada mesin nomor antrian di situ seperti layaknya di bank itu Mbak. Nah nanti setelah itu, setelah mendapatkan nomor, duduk di ruang tunggu. Ruang tunggu kita juga nyaman, ruang tunggu kita ber-AC. Kalau sambil minum-minum juga disediakan aqua di situ. Sambil baca-baca ada juga koran di situ. Atau sambil baca buku juga ada pojok buku di situ. Sambil ngecas HP juga ada jajar di situ. Jadi lengkap ya. Sambil menunggu antrian tadi, nanti setelah itu mesin akan dibunyikan untuk memanggil nomor antrian tadi, pelayanannya apa, sesuai dengan pelayanan masuklah di situ. Nah dilayani deh di situ. Jadi itu. Mekanismenya tidak rumit, tidak rumit. Pokoknya semua dipermudah lah ya. Dipermudah. Nggak perlu khawatir juga. Baik, ada yang sudah bergabung via telepon lagi Bu Suprapti, kita coba sapa ya. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Selamat pagi. Bisa mendengar suara Linda dengan baik, Bapak? Halo, bisa mendengar suara Linda dengan baik? Halo? Halo? Ya, ya. Iya, ya. Amir Rahman, ya, baik. Ya, silakan Bapak Amir Rahman. Ya. Oh ya. Baik, terima kasih Bapak Amir Rahman ya untuk atensinya. Baik Ibu Suprapti, monggo silahkan. Ya, baik. Pak Amin Surahman mau daftar apa Pak? Mau jadi anggota dewan ya Pak? Nah, selamat ya Pak, semoga nanti terpilih Pak. Ya, masanya banyak. Baik Pak, memang untuk menjadi anggota dewan itu ada Mbak dipersyaratkan ada surat keterangan tidak pernah dihukum gitu ya, atau tidak sedang menjalani pidana, atau tidak pernah dihukum karena tindak pidana ringan atau dan sebagainya, atau tidak pernah mempunyai hutang dalam kaitannya dengan perkara perdata, seperti itu ya. Nah itu ada di kami, itu namanya aplikasi Era Terang. Ini juga memberi kemudahan bagi masyarakat. Masyarakat tidak harus datang ke pengadilan dalam pendaftarannya. Dia cukup membuka website Pengadilan Negeri Surakarta .go.id. Nah di situ nanti akan dipandu. Ada form di situ untuk Era Terang, diisi aja di situ formnya, form Era Terang itu, dan di situ juga akan disebutkan syarat-syaratnya apa, termasuk SKCK, foto berwarna dan sebagainya. Nanti upload saja di situ. Nah, setelah itu sudah terkonek Mbak dengan pengadilan. Nanti pengadilan sudah tahu kalau ada orang mengajukan permohonan Era Terang seperti itu. Nanti akan dilinkkan dengan SIPP. Apakah benar-benar seseorang yang mengajukan ini dia tidak sedang dihukum? Kita kan punya database karena setiap perkara masuk di SIPP. Sehingga kita bisa tahu, misalnya Mbak itu mau mengajukan
Era Terang. Di situ udah tulis, oh Mbak ini ternyata di SIPP ini masih bersih, namanya belum pernah dihukum. Nah, ngelink di situ. Makanya kalau memang belum pernah dihukum, dia akan muncul surat keterangan itu. Setelah itu ditandatangani oleh ketua pengadilan, selesai deh, tinggal diambil. Dan biayanya cukup murah, cukup 10.000 untuk membayar PNBP. Tidak ada biaya-biaya yang lain. Itu pun dibayar di kaset dengan kwitansi. Benar Seperti sekali, itu. kan sahabat Ya. Gria. Jadi memang semuanya itu serba transparansi ya Bu Suprapti ya. Nggak ada yang ditutup-tutupi, semua juga dipermudah juga, nggak perlu ribet, nggak perlu rumit gitu kan. Seperti itu ya untuk penjelasannya Bapak Amir.